Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Lucy Mersita dengan NIM J1B020071. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode hidroponik. Metode hidroponik ini ada 6, yaitu yang pertama sistem hidroponik sumbu. Sistem hidroponik sumbu atau weak system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki biaya yang bergerak sehingga menggunakan pompa atau listrik. Beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem hidroponik seperti kain flanel, tali fibrosa, jenis propilen, sumbu obor tiki. Kelebihan dari sistem sumbu ini yaitu biaya yang sangat murah, bahan yang diperlukan tergolong sangat murah dan mudah ditemukan. Kedua yaitu bentuk yang sederhana dan pembuatannya mudah, memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Kekurangannya itu jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak, maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua yaitu hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapilar sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Prinsip kerja sistem sumbu ini yaitu sistem weak menggunakan prinsip kapilaritas, yaitu dengan menggunakan sumbu sebagai penyumbang atau jembatan pinggir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain flanel atau bahan lain yang dapat menyerap air. Metode yang kedua yaitu sistem rakit apung. Adalah sistem paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak atau wadah yang terbuat dari plastik, styrofoam, dan aerator. Rakit apung kelebihannya yaitu biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Bahan yang diperlukan untuk pembuatannya mudah dicari dan ada di lingkungan sekitar. Perawatannya tidak sulit dan lebih hemat air dan nutrisi. Kekurangan dari sistem rakit apung ini adalah rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan di tempat di luar ruangan. Akar lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang air larutan nutrisi. Prinsip kerjanya yaitu sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Metode yang ketiga yaitu konser dasar NFT atau nutrient film thickness system. Adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihan dari metode ini adalah perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam suatu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali karena dengan sekali melihat maka kita akan mengetahui kondisi nutrisi secara keseluruhan. Kekurangannya yaitu bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus menyuplai agar sistem hidroponik yang dirancang terus berjalan. Prinsip kerjanya yaitu larutan air dan nutrisi dapat mengaliri akar tanaman dengan dipompa air reservator dengan tebal aliran arus 2-3 mm bersirkulasi secara kontinu selama 24 jam pada talang dengan kemiringan 5%.
Metode yang keempat yaitu sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem drip irigasi tetes adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Kelebihan pada sistem irigasi tetes ini, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Terjaminnya kebersihan dan bebas dari penyakit, penggunaan nutrisi dan pupuk yang tepat. Kekurangan dari sistem irigasi tetes ini adalah modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Diperlukan wawasan lebih luas dengan mendalam mengenai tanaman. Perawatan harus intensif. Sistem irigasi tetes ini ada dua cara, yaitu rotring drip system atau sistem tetes putar, dan yang kedua static drip systems atau sistem tetes statis atau non sirkulasi. Prinsip kerja irigasi tetes ini adalah untuk mendistribusikan nutrisi. Untuk mendistribusikan nutrisi menggunakan selang dengan didorong oleh pompa yang telah dipasang timer sebagai pengatur. Metode yang kelima yaitu sistem pasang surut atau EBB and flow system adalah sistem pasang surut, merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup baik. Kelebihan sistem hidroponik pasang surut ini adalah tanaman dapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara prodik. 2. Suplai dengan oksigen lebih karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan dari sistem irigasi pasang surut ini adalah biayanya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik. Kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awal. Prinsip kerjanya yaitu dalam sistem hidroponik pasang surut, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pompaan dari bak penampung dan dipompa ke media yang akan dapat membasahi akar atau pasang. Metode yang keenam yaitu aeroponik. Aeroponik merupakan cara bertanam dengan media perakaran udara. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Kelebihan dari sistem aeroponik yaitu mampu mengendalikan akar tanaman dan mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Kekurangannya yaitu memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, sangat bergantung pada energi listrik, dan mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Prinsip kerjanya yaitu penggunaan sprinkler dengan menjamin ketepatan waktu penyiraman, jumlah air, dan keseragaman distribusi air di permukaan akar tanaman secara terus-menerus selama pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.